Kenapa kita umat Nabi Muhammad harus ada benci, harus ada dendam dengan sesama? Siapa yang sedih kalau kita musuh-musuhan? Siapa yang sedih kalau kita ini saling caci mencaci? Siapa yang sedih kalau kita saling pukul memukul? Siapa yang sedih kalau kita sampai mendengar bunuh-bunuhan seperti itu hanya gara-gara membela sesuatu yang kada perlu kita bela mati-matian? Siapa yang paling sedih? Rasulullah. Rasulullah itu maunya kita semuanya mati husnul khatimah. Rasulullah itu maunya kita mati masuk surga. Rasulullah itu maunya kita semuanya mati, kubur kita taman daripada taman-taman surganya Allah. Tapi kalau kayak ini hidup kita, kita rela mati untuk selain Nabi Muhammad, kita berkorban, berjuang, membela mati-matian untuk selain Nabi Muhammad. Kayak apa perasaan Nabi Muhammad? Kada ingatkah kita bagaimana perjuangan beliau untuk kita? Bagaimana perjuangan beliau, pengorbanan beliau, tangisan beliau, doa-doa beliau, harapan-harapan beliau. Masya Allah. Rasulullah kan manusia. Walaupun basyarun lakal basyar, manusia tapi kada seperti manusia biasa. Tapi sidinin manusia, artinya bisa bahagia, bisa sedih, bisa bangga, bisa kecewa, bisa marah, bisa ketawa. Itu Rasulullah. Karena beliau ini manusia, maka punya harapan, punya cita-cita. Apa cita-cita beliau? Jangan ada satupun dari umatku masuk neraka. Ini cita-cita beliau. Nah, terus kalau kita benci sama orang, berarti kita mengharap dia masuk surga atau masuk neraka? Coba dicek. Kalau pian musuh-musuhan sama orang, kira-kira pian pengennya orang ini musuh pian tuh masuk surga atau masuk neraka? Loh kok senyum? Jawab dengan jujur. Pengennya musuh kita itu musuh itu masuk surga kah masuk neraka? Neraka ya kan? Yang menjawab surga ini kayaknya ya daripada ulun sarik gitu ya. Yang ada pasti kalau mati, alhamdulillah mati. Kenapa kada dari dulu mati itu? Semoga masuk neraka yang paling dalam. Masya Allah, kayak tahu neraka yang paling dalam pian. Padahal Rasulullah nggak pernah ngajarkan kayak itu. Rasulullah itu Masya Allah ada satu sunnah yang kalau kita amalkan itu, maka kita ini akan beruntung dunia sampai di akhirat. Apa itu? Setiap mau tidur itu dicari-cari siapa orang yang bermasalah dengan aku. Kalau di hati kita ada sarik sama orang, maafkan. Kalau di hati kita ada hasut sama orang, doakan. Ada iri sama orang, doakan. Misalkan sama-sama mau olah sarang walet, pas rumah tahalat satu rumah, ya, setiap hari nengok ke sana. Isi punya aku belum. Panas gitu ya. Baru isi sarang waletnya setahun, nukar motor, nukar mobil, panas lagi. Itu namanya apa itu? Namanya apa? Iri, hasut. Baik ada itu? Baik ada? Siapa yang ngomong baik ini? Kalau baik lanjutkan aja. Kalau ulun kada gitu ya. Coba kayak ini nih kita menyiksa diri kita seorang, bujur gak ada? Akhirnya kita malam itu orang itu santai, kumpul sama istrinya nyaman. Kita panas aja bawanya dada nih. Saking panasnya akhirnya uban banyak keluar. Ya Allah, gara-gara apa? Iri sama orang, hasut sama orang. Padahal Nabi Muhammad beliau mengatakan kalau kalian bisa tidur setiap malam atau tidur malam ini dengan tidak membawa rasa benci, rasa dendam, rasa iri, rasa dengki, rasa ini, rasa itu yang kada baik di hati sama orang lain, lakukan, maka itu sangat baik untuk kalian. Jadi ada amalan sunnah yang Nabi mengatakan kalau kalian bisa sebelum tidur memaafkan semua kesalahan orang, menghilangkan semua iri, hasut, dengki sama orang, lakukan, maka itu sangat baik untuk kalian. Rasulullah mengatakan maka itu sangat baik untuk kalian. Lakukan. Pahalanya luar biasa. Minimal hati kita kada panas.
Melihat orang kita hasut sama orang, kok sarangnya rame, burungnya banyak, punya aku kedada, satu aja kada. Maka doakan sambil melihat sana, ya Allah, banyaki burungnya orang itu. Banyaki waletnya orang itu. Pian tahu kada? Ketika kita mendoakan itu sarang walet, maka malaikat akan mengatakan amin. Qabul, qabul. Amin, semoga Allah ijabah. Walaka bimithil, dan bagi pian sama seperti yang pian doakan untuk saudara pian. Berarti kita pada hakikatnya bukan mendoakan orang, tapi kita mendoakan diri kita seorang. Bisa kada kira-kira? Berat kayak ini nih. Hah? Bisa kada kira-kira? Insya Allah bisa. Kalau kita mau, bisa. Makanya ulun lagi bangun pondok, maka setiap kali ulun ini melihat, mendengar ada orang lagi bangun pondok, maka ulun doakan. Jadi malah kadang lupa ini doa untuk diri kita seorang. Udah cari, setiap mendengar ada kawankah, siapakah bangun pondok, bangun madrasah, bangun pesantren, bangun ini, ya Allah kita doakan, ya Allah itu orang lagi bangun pondok, itu orang lagi bangun pesantren, itu orang lagi bangun madrasah, ya Allah mudahkan itu urusannya. Ya Allah kirimkan donatur-donatur yang bisa membantu mereka. Ya Allah berikan mereka kemudahan. Karena dengan kita mendoakan seperti itu, malaikat akan mengatakan amin. Dan bagimu sama seperti apa yang engkau doakan untuk saudaramu. Berat, tapi kalau kita membiasakan, memaksakan diri kita, kemudian kita terbiasa, maka nanti kita akan nyaman, mudah. Kita diisi usaha apa, warung kita sepi, warung orang rame, doakan tambah rame, maka Allah akan ramekan warung kita. Kita punya jabatan PNS misalkan, orang naik jabatan, jangan panas, doakan semoga naik lagi jabatannya, maka malaikat akan mengatakan amin. Dan bagi pian sama seperti apa yang pian doakan gasan saudara pian. Sama, kalau pian merasa banyak dosa, kalau melihat orang-orang yang berbuat dosa, jangan didoakan buruk. Melihat orang bejudian di kampung, semoga mati semuanya. Jangan. Pian doakan semoga orang-orang yang judi itu, ya Allah, semuanya dapat hidayah. Ampuni dosa-dosa mereka, ampuni kesalahan mereka, ya Allah. Jangan kau biarkan mereka mati, sedangkan dosa mereka masih banyak, ya Allah. Ampuni dosa mereka, maafkan kesalahan mereka. Ketika pian berdoa seperti itu, malaikat akan mengatakan amin. Dan bagi pian sama seperti doa yang pian doakan gasan saudara pian. Akhirnya apa? Mereka diampuni dosanya sama Allah, mereka dikasih hidayah sama Allah. Tapi sebelum Allah mengabulkan doa itu untuk mereka, Allah akan berikan untuk kita.